Sekarang mungkin di TikTok, di banyak media sosial, di YouTube dan lain sebagainya, sedang heboh dengan satu pandangan Kristen progresif. Ada mungkin pernah dengar tentang seorang ustadz berbincang-bincang dengan seorang pendeta yang baru jadi pendeta, dan kemudian dia bicara tentang Kristen progresif yang selalu mempertanyakan iman, ketuhanan Kristus dan lain sebagainya. Dalam salah satu wawancaranya baru-baru ini, orang itu, pendeta itu mengatakan begini, saudara. Saya tidak yakin kalau saya akan menyembah Tuhan. Dia pakai istilah gue lah. Aku kan gak mungkin pakai gue di lolo di sini kan. Terus bilang ini pendeta sok Jakarta gitu kan. Gue gak yakin kalau gue akan menyembah Tuhan yang rela membiarkan seseorang yang baik kayak lo itu, katanya gitu kan. Untuk dihukum hanya karena orang itu tidak percaya kepada Yesus. Itu yang pertama dia bilang. Saya ikuti lagi YouTube, dia bilang, saya tidak percaya sorga dan neraka. Dia katakan lagi, saya tidak percaya Alkitab sebagai isinya firman Tuhan belaka. Enggak mungkin. Saudara, ini yang saya mau katakan. Enggak salah mempertanyakan sesuatu. Tapi kalau engkau sudah memperoleh jawabannya, bertobatlah dari keraguanmu itu. Berkali-kali saya selalu katakan kepada kita, orang Kristen harus berbuat baik. Tapi perbuatan baik tidak menyelamatkan engkau. Dia bertanya, masa sih hanya orang yang percaya kepada Yesus yang akan selamat? Kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak mungkin selamat. Karena apa, saudara? Karena darah Yesus yang tercurah itu, itulah yang membasuh dosa kita. Haleluya. Karena darah yang tercurah itu yang membasuh dosa kita. Bukan karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan saja, tapi karena kita percaya bahwa darah yang tercurah di salib itu membasuh dosamu dan dosaku. Haleluya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Itu sebabnya kenapa orang yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Karena bukan hanya perbuatan baik kita yang menyelamatkan kita, tapi darah yang tercurah itu yang membasuh aku, itu yang membuat aku layak berdiri di hadapan tahta pengadilan itu pada satu hari nanti. Haleluya. Perbuatan baikku tidak cukup. Seberapa baiklah kita, seberapa baiklah Oktav ini, tiap hari aku marah kok. Kalau kulihat ada yang gak benar, aku pasti marah. Kalau aku lihat anak-anak yang kudidik berbuat salah, aku pasti marah dengan dia. Oktav ini gak akan pernah cukup baik untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi karena Yesus mati bagiku, aku punya pembela yang agung. Sehingga pada waktu aku berdiri di hadapan tahta yang ada di sorga itu, pada waktu Bapa berdiri untuk menghakimi aku dan iblis menunjuk kepadaku dosanya, Yesus berdiri, tapi aku sudah mencurahkan darahku untuk penghapusan dosa dia. Haleluya. That's it, itu dia. Haleluya. Bukan sekedar percaya kepada Yesus, tapi percaya bahwa Yesus mati mencurahkan darahnya bagiku dan membasuh aku dari semua dosaku itu. Haleluya. Ini jawaban untuk Kristen progresif. Tapi saya percaya orang Kristen harus imannya progresif. Amin. Itu sebabnya Anda mengalami cobaan demi cobaan. Saya mengalami cobaan demi cobaan. Tantangan demi tantangan. Ujian demi ujian. Kenapa? Sama seperti anak-anak yang naik kelas, imanku pun harus naik kelas. Amin. Sama seperti anak-anak yang naik kelas, iman Anda pun harus naik kelas. Supaya saudara belajar mengenal siapa Tuhan yang engkau sembah. Itu sebabnya Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan the power of his resurrection. Kuasa kebangkitannya supaya aku memperoleh hidup dan persekutuan dalam penderitaan dengan dia. Haleluya. Bukan saja aku mengenal dia, bersekutu dalam percaya kepada kuasa kebangkitannya, tapi aku juga memiliki persekutuan dalam penderitaannya.
Makanya jangan mau hidup enak aja. Haleluya. Kalau ada orang yang pernah bilang kepada saudara, kalau engkau ikut Yesus, ayo terima Yesuslah biar kau diberkati. Oh kawan, dengarkan saya. Tidak selamanya engkau terima Yesus kau langsung terima berkat besar. No. Kadang-kadang kau akan mengalami cobaan yang begitu berat sampai-sampai kau mau tinggalkan imanmu. Apalagi di sebelah ada yang menawarkan engkau, kau ganti agama, nanti ku kasih kau 150 juta, ku kasih kau istri, ku kasih kau suami, ku kasih kau bisnis, ku bukakan ini, ku bukakan itu untukmu. Itu sebabnya Yesus katakan barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, pikul salib, ikut aku.